Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan dari kelas 2C, NIM A1202013. Hari ini saya akan memberikan kultum tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan bagi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alangkah indahnya agama Islam ini, sebab apabila segala hal yang telah ditetapkan ketentuannya dan kadarnya, sehingga kita sebagai umat Islam khususnya haruslah menaati ketentuan yang sudah Allah berikan, agar keberlangsungan kehidupan dapat teratur dan terjaga, mulai dari hal besar hingga hal kecil diatur dalam Islam, mulai dari mengelola negara hingga mengelola keluarga, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga menjaga kebersihan diri. Semua hal tersebut tidak luput dari ajaran Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita sebagai muslim tinggal melaksanakan ketentuan yang ada. Akan tetapi, ketidaktahuan dan ketidakpedulian yang menjadikan hadirnya berbagai problematika. Ketika kita sudah tidak memperdulikan hukum Allah, maka secara otomatis kita akan lebih menuruti nafsu serta bujukan setan, sehingga keteraturan yang harusnya terjaga pun ternodai. Dari Abu Malik Al-Harith bin Al-Ashri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, suci itu sebagian dari iman. Salah satunya terkait tentang kebersihan. Kebersihan adalah salah satu bagian penting di dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup, serta kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Allah berfirman dalam hal ini, Allah tidak ingin menjadikan kamu susah, tetapi Dia ingin mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, semoga kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan kebersihan itu dengan keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, suci itu bagian dari iman. Dalam hadis tersebut sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai keimanan, sehingga dia belum termasuk orang yang betul-betul beriman secara keseluruhan. Kebersihan tak amat erat kaitannya dengan kesehatan. Ketika seorang peduli dan tanggap akan kebersihan, maka kesehatan pun akan terjaga pula. Agama kita yaitu Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan berbagai hal baik, bekerja maupun dalam pelaksanaan aktivitas ibadah kepada Allah SWT. Kita diperintahkan untuk bersih sebab Islam ingin menjaga aspek kesehatan terhadap diri manusia. Sebagaimana yang disampaikan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Fi Ushul Al-Ahkam, bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam tersebut, kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya kondisi kesehatan seseorang, maka dengan sendirinya berbagai upaya untuk memenuhi kewajiban pokok akan sulit dilaksanakan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan modal pokok dalam mencapai tujuan kehadiran agama. Dalam khasanah Islam ada dua terminologi populer yang artinya sehat, yaitu asyihah dan al-afiyat. Menurut salah satu ulama, bahwa makna asyihah adalah bentuk kesehatan yang meliputi jasmani, raga, lahiriah, sedangkan alfiyat
adalah bentuk kesehatan yang meliputi rohani, jiwa, dan batiniah. Islam jauh-jauh hari sudah memberikan petunjuk secara jelas, komplit, dan terpadu tentang konsep pentingnya menjaga kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Akan tetapi, apabila kita amati, kebersihan masih menjadi masalah yang perlu kita perhatikan di negara kita ini. Hal ini dapat kita lihat dari lingkungan sekitar yang masih jauh sekali dari kata bersih, sebab masih banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana, sehingga menimbulkan berbagai macam problematika seperti banjir, bau tidak sedap, dan lain sebagainya. Tidak cukup apabila kita hanya peduli kepada kebersihan diri, karena di samping itu, Islam juga memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam sekalian alam, Islam tidak akan memberikan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Tak sulit rasanya apabila kita ingin melihat tumpukan sampah di sekitar lingkungan kita tinggal. Pada tempat tersebut kita kerap gunakan untuk oleh halayak ramai menjaga kesucian dan kebersihan tempat yang banyak dikunjungi orang sangat penting. Karena jika tempat itu kotor dan menjadi sarang penyakit, maka akan sangat mudah menjangkiti banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Kita juga dilarang meludah di sembarang tempat, karena Islam pun meludah di sembarang tempat itu sendiri sangat menjijikkan. Jika menjadi salah satu sarana menular beberapa penyakit, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, meludah di masjid adalah dosa. Dan hafaratnya adalah dengan menanam ludah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masjid di zaman Rasulullah SAW hanyalah berlantai tanah dan pasir, sehingga kadang-kadang ada orang-orang dengan diam-diam meludah sembarangan di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan siapa yang meludah di dalam masjid untuk menanam ludah itu supaya tidak jorok dan diinjak atau diduduki orang lain. Dalam hadis ini dapat kita ambil hikmah bahwa Islam melarang kita untuk meludah di tempat-tempat umum seperti masjid dan juga tempat lainnya, karena sama-sama menjijikkan dan menjadi salah satu faktor tertularnya penyakit. Hal ini disebabkan dapat menjadi nilai yang mendasari aktivitas kita dimanapun berada. Akan tetapi sampah yang berserakan menjadi bukti bahwa kita masih sangat abai dengan yang namanya kebersihan. Kita hanya menjadikan hadis Nabi dan mengisyaratkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman sebagai slogan. Kita seolah lupa dengan apa yang telah diajarkan kepada kita bahwa sehat berawal dari bersih. Maka harus ada penerapan konkret dari hadis tersebut. Apabila dari segi kebersihan kita tidak peduli, bagaimana kita hendak berjuang atas nama agama, negara, dan bangsa? Tidaklah sulit rasanya apabila kita ingin melihat orang yang membuang sampah secara sembarangan. Mungkin gaung kata bersih itu sehat masih berada pada perkataan kita, tapi tidak pada perilaku sehari-hari. Kotornya lingkungan kotor yang menghasilkan bau tidak sedap seolah tidak mampu menggugah rasa tanggung terhadap pentingnya bersih. Meskipun lingkungan sudah difasilitasi dengan adanya petugas kebersihan, bukan berarti kita bisa berlepas tangan dengan membuang sampah sembarangan. Kapan kita mampu menjadi negara maju ketika perilaku kita masih mencerminkan negara yang terbelakang? Oleh karena itu, marilah kita sadari betapa pentingnya arti kebersihan itu, sehingga kita dapat menjadi cerminan bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Semoga nantinya kita mampu mengaplikasikan perintah agama yang menginginkan umatnya untuk peduli terhadap kebersihan diri serta kebersihan lingkungan, dan kesemuaan pihak akan bersinergi. Kita
tidak mau memulai dari diri orang lain, kita memulai dulu dari diri sendiri serta mampu menular ke orang lain. Mungkin cukup kultum dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.